Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami, kelompok 9, akan mempresentasikan analisis Januari Efek pada perusahaan LQ45 subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Outline presentasi kali ini yaitu 1. Latar belakang, 2. Tujuan penelitian, 3. Data dan variabel penelitian, 4. Hipotesis penelitian, 5. Metodologi penelitian, 6. Hasil dan pembahasan, dan yang terakhir 7. Kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Pada dasarnya, pasar modal yang efisien memiliki pola pergerakan random walk yang disebut juga pola acak. Menurut Hamid, tahun 2010, teori random walk mengatakan bahwa pergerakan saham harusnya bergantung atas informasi yang datang, sehingga dapat disimpulkan bahwa efisiensi pasar modal merupakan refleksi atau cerminan dari konsep informasional. Jika suatu saat pasar modal, suatu saham bereaksi atas semua hal yang tidak termasuk dalam konsep yang ada dalam pasar efisien, maka hal tersebut dapat disebut sebagai anomali atau gangguan. Salah satu anomali pasar yang bertentangan dengan teori pasar adalah January Effect. January Effect adalah suatu kondisi anomali yang terjadi di pasar modal di mana pada bulan Januari terjadi kecenderungan rata-rata pengembalian bulanan saham pada bulan ini lebih tinggi dibandingkan bulan-bulan lainnya. Selanjutnya, motivasi dan tujuan penelitian. Motivasi penelitian ini berdasarkan hasil penelitian sebelumnya terdapat ketidakkonsisten hasil penelitian yang ada, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk meningkatkan keakuratan dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan apakah terjadi anomali kalender pada saham perusahaan subsektor keuangan yang tergabung dalam indeks LQ45 pada bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2019 sampai tahun 2020. Kemudian di slide berikutnya yaitu mengenai data dan variabel penelitian. Objek pengamatan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu return saham di subsektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang masuk dalam indeks LQ45 periode Januari hingga Desember tahun 2019 hingga tahun 2020. Perlu kita ketahui bahwa pengertian dari indeks LQ45 adalah emiten yang telah melalui proses seleksi dengan likuiditas tinggi atau liquid, serta beberapa kriteria pemilihan lainnya. Kriteria tersebut diantaranya dapat meliputi pertimbangan kapitalisasi pasar. 45 emiten tersebut disesuaikan setiap 6 bulan sekali atau tiap awal Februari dan Agustus. Dengan demikian, saham yang terdapat pada daftar tersebut akan selalu berubah-ubah. Kemudian di slide berikutnya yaitu mengenai hipotesis penelitian. H1. Ada perbedaan return pada bulan Januari dengan bulan selain Januari di saham perusahaan LQ45 subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 hingga tahun 2020. H0. Tidak ada perbedaan return pada bulan Januari dengan bulan selain Januari di saham perusahaan LQ45 subsektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2019 hingga tahun 2020. Metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan teknik pengambilan sampel, teknik purposive sampling, dan data dianalisis dengan analisis deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Perusahaan subsektor perbankan yang masuk dalam indeks LQ45 bulan Januari sampai Desember periode tahun 2019 sampai 2020 yaitu Bank BTN, Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BCA, dan Bank BNI. Berdasarkan hasil analisis deskriptif menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa jumlah data pengamatan dari sampel 5 perusahaan LQ45 subsektor perbankan di Bursa Efek Indonesia adalah 120. Data tersebut bersumber dari harga penutupan periode Januari sampai Desember tahun 2019 sampai 2020. Pada variabel return Januari dan selain Januari, terdapat nilai terendah adalah minus 0,0740, yang berarti return paling kecil terdapat pada bulan Februari di saham perusahaan Bank BTN sebesar minus 7,4%, dan nilai terbesar adalah 0,0260, yang berarti return paling besar terdapat pada bulan Mei di saham perusahaan yang sama yaitu Bank BTN, sebesar 2,6%.
Nilai rata-rata return saham pada perusahaan sampel sebesar minus 0,0065 atau minus 0,65%, dengan nilai standar deviasi sebesar 0,0182, menunjukkan variasi yang terdapat pada rata-rata total return saham. Berdasarkan hasil uji normalitas data pada tabel 2, dapat dijelaskan bahwa nilai ASIM SIG return Januari dan return selain Januari masing-masing adalah 0,200 dan 0,000. Dengan alfa 0,05 menunjukkan sebagian data tidak normal pada return selain Januari, karena lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, pengujian selanjutnya digunakan uji non-parametrik dengan uji Wilcoxon Sign Rank Test. Selanjutnya pada tabel 3, hasil pengujian pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai ASIM SIG 0,009 lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis yang diajukan diterima dan H0 ditolak. Hasil tersebut menandakan terdapat perbedaan yang signifikan antara bulan Januari dengan bulan selain Januari pada saham sektor perbankan yang masuk indeks LQ45 dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2019 sampai 2020. Kesimpulan: berdasarkan hasil pengujian hipotesis di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat return saham antara bulan Januari dengan bulan selain Januari. Hasil pengujian menggunakan uji Wilcoxon SIG Rank Test menunjukkan nilai SIG 0,009 yang lebih kecil dari alfa sama dengan 0,05, yang berarti saham perusahaan LQ45 subsektor perbankan periode Januari sampai Desember tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami January Effect. Sekian presentasi dari kelompok 9, terima kasih dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.